Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky. Saya dari kelas AK 4203. Di sini saya akan menjelaskan pengintegrasian SCM, CRM, dan ERP. Nah, yang pertama ada CRM. Di sini untuk pengguna utamanya ada sales, marketing, dan customer service. Lalu untuk bisnis benefit utamanya ada sales forecast, sales strategies, dan marketing campaigns. Lalu untuk yang kedua ada SCM. Untuk pengguna utamanya itu ada customer, reseller, partner, supplier, dan distributor. Lalu untuk bisnis benefit utamanya ada market demand, resource and capacity constraints, dan real-time scheduling. Lalu untuk yang terakhir ada ERP. Di sini pengguna utamanya ada accounting, finance, logistik, dan produksi. Lalu untuk bisnis benefit utamanya ada forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, inventory, dan distribusi. Lalu ada supply chain management. Di dalam supply chain management ada yang namanya value chain, yaitu menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Lalu berikut ada kegiatan yang dilakukan dalam value chain, yaitu ada dua aktivitas. Yang pertama ada aktivitas utama, lalu yang kedua ada aktivitas pendukung. Nah, untuk aktivitas utamanya ada inbound logistik, operations, outbound logistics, marketing and sales, dan yang terakhir ada service. Lalu untuk aktivitas pendukung, yang pertama ada firm infrastruktur, lalu human resource management, technology development, dan yang terakhir ada procurement. Nah, lalu apa sih supply chain management? Supply chain management adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Lalu, pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. Lalu, ada cakupan SCM, Supply Chain Management diantaranya ada pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, operasi atau produksi, lalu yang terakhir ada pengiriman atau distribusi. Lalu ada juga komponen Supply Chain Management. Di antaranya adalah upstream supply chain management, internal supply chain management, dan downstream supply chain management. Lalu, ada juga proses-proses pada supply chain management. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2003, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang. Para pemain utama itu adalah supplier, manufacturer, distributor atau wholesaler, retail outlets, dan yang terakhir adalah customer. Nah, lalu ada customer relationship management. Di dalam customer relationship terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada loyalty, service, reliability, improvement, marketing, quality, support, dan satisfaction. Lalu apa sih customer relationship management? Customer Relationship Management adalah sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang mereka inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dipuaskan, dan faktor-faktor lain yang terkait. Lalu, ada tujuan Customer Relationship Management. Yang pertama ada menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Lalu ada menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Lalu ada juga menciptakan saluran, proses, dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Lalu ada juga manfaat Customer Relationship Management. Yang pertama adalah mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, peningkatan time to market. Lalu yang terakhir ada peningkatan pendapatan. Lalu, ada juga dimensi
Customer Relationship Management. Yang pertama ada identifikasi pelanggan, yang kedua ada membangun daya tarik terhadap pelanggan, lalu yang ketiga mempertahankan pelanggan yang ada, dan yang terakhir pengembangan pelanggan. Nah, lalu di Customer Relationship Management ini terdapat manfaat sistem yang terintegrasi dan di dalamnya ada dua manfaat. Yang pertama manfaat terhitung atau tangible, yang kedua adalah manfaat tidak terhitung atau intangible. Nah, untuk manfaat terhitung atau tangible itu sendiri terdapat beberapa manfaat, diantaranya ada pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan keuangan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Lalu untuk yang kedua ada manfaat tidak terhitung atau intangible. Di antaranya ada visibilitas dan transparansi informasi. Yang kedua ada peningkatan proses atau terciptanya proses baru. Yang ketiga ada pandangan positif konsumen atas perusahaan. Yang keempat ada globalisasi dan yang terakhir ada peningkatan kinerja bisnis. Nah, lalu di sini terdapat fokus-fokus yang ada dalam SCM, ERP, dan CRM. Untuk SCM atau Supply Chain Management sendiri, fokusnya itu ada di supplier. Lalu untuk ERP atau Enterprise Resource Planning, di sini fokusnya terdapat di back office. Lalu yang terakhir untuk CRM atau Customer Relationship Management, di sini fokusnya terdapat di customer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.